Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kesempatan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar atau mengulang lagi pelajaran dari bangku sekolah kalian, yaitu tentang integrasi atau integral. Dimana permasalahan turunan yang sebelumnya telah kita bahas itu membawa kita kepada pencarian garis singgung ataupun derivatif. Sedangkan untuk masalah integral ini sendiri atau definite integral itu akan membawa kita pada masalah pencarian luas suatu bidang, khususnya pada bidang di bawah suatu grafik. Kemudian untuk bidang poligon atau yang memiliki banyak sudut, untuk menghitung luasnya itu tentunya kita tidak terlalu sulit ya. Semisal untuk persegi panjang ini, itu bisa kalian hitung luasnya dengan mengalihkan lebar dan tinggi dari persegi panjang tersebut. Sedangkan untuk jajaran genjang atau paralelogram itu sama, yang dikalikan adalah panjang dan tingginya atau panjang dan lebarnya. Kemudian untuk segitiga itu merupakan perkalian antara panjang dan tinggi dibagi dengan 2. Dan untuk poligon atau banyak sudut itu bisa kita hitung masing-masing luasan dari segitiganya masing-masing, dan kita jumlahkan semuanya. Karena kita hanya perlu menganalisa dimensi alas dan tingginya untuk mendapatkan suatu bidang atau suatu luasan bidang dari bidang-bidang yang memiliki sudut, sehingga kita mudah untuk mendapatkan atau memperoleh luasan dari bidang tersebut. Namun tidak seperti sekarang, tepatnya pada zaman awal perkembangan ilmu pengetahuan, untuk menghitung luas bidang dengan batas yang melengkung. Jadi kalau tadi kan tidak ada batas bidang yang melengkung ya, pastinya punya sudut dan tegak lurus. Dan bagaimana caranya ketika kalian ingin mengukur suatu luasan, misalnya lingkaran ini ya, semisal kalian belum mengenal adanya rumus luas lingkaran misalnya ya, kan zaman dahulu pi itu belum ditemukan. Nah, pada tahun 2000 tahun yang lalu, Archimedes ini mengemukakan solusi untuk menentukan bidang lengkung ini, yaitu dengan melakukan pendekatan penjumlahan poligon dalam suatu lingkaran. Jadi misal ada sebuah lingkaran di sini, kemudian seolah-olah kalian buat untuk luasan yang pertama, pendekatan pertama itu kalian pakai luasan persegi. Nah, karena persegi, maka akan ada banyak ruang-ruang kosong yang belum terhitung luasnya. Jadi ini untuk pendekatan pertama, kemudian ditingkatkan lagi menjadi poligon yang lainnya, yaitu segi 8. Nah, jika kita melihat dengan adanya segi 8 ini kan bisa kita ukur luas lingkarannya itu dengan seolah-olah di sini ada 1, 2, 3, 6 buah segitiga yang bisa kita hitung luasannya. Jadi tinggal kita hitung aja segitiga sama kaki ya, kemudian kita hitung alas kali tingginya pakai rumus segitiga tadi, dan kita kalikan sebanyak 6 kali mengelilingi lingkaran ini. Karena ruangan yang kosong lebih kecil daripada yang persegi, maka pendekatan yang kedua ini akan lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan pertama. Namun jika ingin lebih akurat lagi, kita perbanyak lagi poligonnya dengan semisal ini
12 segitiga. Nah, karena semakin banyak dan semakin sedikit ruang kosongnya, maka pendekatan ketiga ini akan lebih baik atau nilainya akan lebih mendekati luasan lingkaran yang sebenarnya dibandingkan dengan pendekatan 1 dan pendekatan 2. Dan cara ini juga bisa dibalik, yaitu menggunakan poligon luar atau pendekatan dari luar. Jadi kalau tadi segitiganya, segi empatnya ada di dalam, maka ini perseginya ada di luar. Dengan cara yang sama, lama-kelamaan semakin banyak segitiga, maka akan semakin banyak ataupun semakin tepat luas lingkaran yang akan dihitung. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana menggunakan pendekatan menggunakan poligon untuk menghitung luasan dari suatu bidang melengkung ataupun suatu lingkaran. Dan tentunya semakin banyak poligon yang kita gunakan, maka akan semakin akurat luas bidang lengkung yang akan kita hitung. Kemudian jika kita punya permasalahan dalam menentukan suatu luasan dari suatu grafik dengan suatu persamaan tertentu, sebagai contoh di sini ada suatu grafik yang dirumuskan dengan y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. Jadi di sini ada suatu grafik yang melengkung berdasarkan persamaan x pangkat 2. Maka cara untuk menentukan luasannya itu bisa kita pelajari di sini. Pertama-tama kita harus membagi interval sumbu x dari 0 sampai dengan 2 sebanyak n bagian. N bisa kalian tentukan. Dan juga harus diingat, semakin banyak n-nya atau semakin banyak segmennya, maka semakin akurat perhitungan luasan dari luasan bidang yang di bawah grafik x pangkat 2 ini. Sehingga panjang tiap interval, setiap satu kotaan ini ya, itu bisa kita hitung sebesar 2 maksimal ininya ya, kan dibatasi dari 0 sampai 2, jadi dipotong grafiknya sampai sini aja. Maka batas 2 ini, batas tertinggi, dibagi dengan banyaknya bagian-bagian yang akan kita potong-potong, itu n, maka akan dapat banyak delta x. Kemudian karena jarak x0, x1 hingga x3 dan seterusnya sampai xn berbeda tergantung jarak batas maksimal n, maka dapat kita dekati dengan persamaan sebagaimana berikut. x0 itu sama dengan 0 karena tidak punya jarak. Kalau x1 itu sama dengan 2 per n, ya, karena 2 dibagi banyaknya, jadi tiap lompatan ini adalah 2 per n. Dan x2, jadi jarak x0 ke x2 itu sama aja dengan 2 kali dari delta x, 2 kali dari x0 ke x1, dan seterusnya sampai xi, x sampai yang ingin kita ketahui sama aja dengan kita kalikan i segmen keberapa, misal 3 ya, itu dikalikan dengan delta x1. Jadi dapat dipahami ya. Jadi kalau ingin mencari berapa jarak 0 sampai x3, itu bisa kita hitung delta x satu kotak ini dikalikan dengan 3. Nah, sesuai dengan perumusan ini ya. Jadi perumusan atau rumus untuk mencari jarak dari x0 sampai x yang akan kita tentukan itu sebesar 2i per n, atau 2 interval. Misal interval 5 berarti i-nya 5 dibagikan dengan banyaknya segmen yang kita gunakan. Kemudian kita tentukan tinggi dari persegi dengan menggunakan persamaan kurva awal. Jadi tinggi persegi bisa kita hitung dengan persamaan x pangkat 2 tadi ya. Kemudian
kita analogikan sebagai tinggi ini itu sama saja dengan fx min 1 sama dengan x i kuadrat min 1. Jadi kalau di 1 ya berarti x1 nya berapa dipangkatkan 2, maka dapat tingginya. Kalau yang dicari adalah misal x5 di sini ya, berapa tingginya ini ya, berarti tinggal kita masukkan x5 nya berapa, tinggal kita kuadratkan. Jadi untuk mencari tinggi kita masukkan intervalnya, kemudian kita kuadratkan, akan kita dapat tinggi di sini. Kemudian maka luas di bawah kurva dapat kita tentukan dengan menggunakan luas semua persegi sesuai dengan persamaan ya. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, jika kita ingin menggunakan atau menghitung luas lingkaran dengan pendekatan suatu poligon, maka sama halnya dengan ini. Kita gunakan pendekatan luas di bawah kurva dengan pendekatan poligon persegi ya, persegi panjang di sini. Jadi di sini kita gunakan persegi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentu ingat semakin banyak perseginya, maka akan semakin banyak atau semakin akurat luas yang kita hitung. Jika kita cuma ingin menghitung tidak terlalu akurat seperti dengan gambar ini, maka untuk menghitung luas di bawah kurva ini bisa kita jumlahkan masing-masing persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita jumlahkan ke semua persegi tersebut sehingga kita dapatkan luasan di bawah area kurva ini ya. Nah, jadi bisa dipahami ya bagaimana cara menentukan luasan di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan penjumlahan persegi-persegi yang ada di bawahnya. Kemudian sehingga persamaan akhirnya dapat diubah untuk lebih sederhana lagi, yaitu dengan yang dimana persamaan awalnya AR itu sama dengan fx tinggi ya tadi, fx ini tinggi ya, dikalikan dengan delta x ini besar tiap interval, dijumlahkan masing-masing sebanyak banyaknya persegi yang kita hitung. Untuk menyederhanakannya, rumus ini bisa kita persempit menjadi 8/n⁻3 I pangkat 2. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung luasan di bawah kurva khusus untuk x pangkat 2 ya. Kalau misalnya ininya berbeda, maka perumusan di fx nya juga berbeda ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, kita masukkan angkanya secara pasti, maka akan kita dapat luasan di bawah kurva sebesar dengan pendekatan limitnya. Jadi n mendekati tak hingga, jadi jumlah segmennya hampir mendekati tak hingga, maka akan didapat 8/3. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat amat dekat dari menentukan luasan di bawah kurva, karena sudah kita limitkan hingga tak hingga. Jadi fungsi limit tak hingga itu ternyata ada gunanya juga, ada fungsinya juga, dimana bisa untuk menentukan luasan di bawah kurva. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semakin banyak n-nya, maka akan semakin banyak atau semakin akurat perhitungan luasannya. Kemudian untuk bagaimana dengan poligon luar, tadi kan dicontohkan kalau lingkaran ada yang pakai kotak dalam dengan ada yang pakai kotak luar. Untuk poligon luar kurang lebih sama caranya, bisa kalian pahami di
penjabaran teori ini ya, sehingga didapat nilai yang sama persis, yaitu luasan di bawah kurva itu sebesar 8/3. Nah, kenapa sih kok kita susah-susah mempelajari tentang integral ini? Nah, ternyata bagi kalian yang suka game atau kalian suka nonton film, itu pasti kalian akan bersinggungan dengan yang namanya integral. Karena kenapa? Semua visualisasi gambar, baik itu di TV ataupun di handphone ataupun di laptop, itu pasti menggunakan rendering ataupun pengolahan grafis menggunakan poligon-poligon. Nah, salah satu cara untuk biar gambar itu yang kita lihat itu bisa bagus dan bisa nyaman untuk kita saksikan, itu pastinya menggunakan perumusan-perumusan integral dalam meng-create atau menciptakan gambarnya. Sebagai contoh di sini ya, kalau kalian suka game atau main game, kalau kalian pernah menggunakan produk PlayStation ini ya, bisa kalian bandingkan kualitas grafis dari PlayStation awal sampai PlayStation 5 sampai sekarang itu sangat-sangat berbeda. Dimana di awal-awal PlayStation atau PlayStation 1 ini ya, itu gambarnya tuh pasti terlihat kotak-kotak. Jadi kalau misal kalian main game sepak bola ini ya, FIFA ataupun PES ini, jika kalian bandingkan PS1 dengan PS5, jauh-jauh berbeda. Itu kenapa? Karena sistem penciptaan gambarnya itu menggunakan poligon yang ataupun jumlah poligon yang berbeda. Kalau PS1 itu poligonnya masih besar-besar. Itu kenapa? Karena teknologi pada zaman tersebut masih belum bisa mengolah grafis dengan integral yang sangat banyak. Nah, berbeda dengan PS5 sekarang ya. Karena teknologi sampai sekarang sudah sangat berkembang, maka prosesor dari PS5 ini bisa menghitung integral yang sangat banyak dengan waktu yang singkat. PS1 gimana? PS1 bisa dia meng-create grafik yang seperti ini. Cuma nanti akan mengorbankan pergerakan atau waktunya. Jadi semisal kalau mau nendang bola, kurang lebih kalian mungkin PS1 itu kalau dengan grafik seperti PS5, maka akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa saja pas kamu mau nendang itu butuh waktu 10 menit. Nah, kan nggak enak juga. Mau main sepak bola, mau maju aja butuh, mau maju 1 meter aja butuh 10 menit. Ya nggak selesai-selesai pertandingannya. Nah, maka kenapa kalkulus ini emang dibutuhkan ataupun sebagai dasar pengetahuan kalian diperkenalkan di perkuliahan mahasiswa ini ya. Kemudian kita lanjut ke inti dari integral tersebut, yaitu yang dinamakan integral tentu. Nah, penentuan faktor-faktor penjumlahan tadi dengan menggunakan sigma tadi ya, kan menjumlahkan masing-masing luasan dengan sigma tadi, itu ternyata sama aja dengan kita menghitung integral. Jadi rumus yang tadi, rumus sigma fxi delta x itu bisa kita analogikan atau bisa kita samakan dengan penggunaan integral ini ya. Nah, jadi kalau tadi itu penjumlahan secara manual, nanti selanjutnya dengan menggunakan integral kalian tidak harus menjumlahkan satu persatu kotaknya, cukup menggunakan perumusan integral dapat dengan mudah kalian temukan luasan dari suatu grafik ini. Untuk integral tentu ataupun yang punya batasnya ya, jadi kan integral ada yang tidak punya batas dan ada yang punya batas. Kalau integral tentu itu berarti sudah ditentukan batasnya dari A paling kecil ya A menuju ke B itu yang besar. Jadi
Jadi kalau misalnya A sini awal menuju ke B, nah B berapa sih luasannya? Menurut perumusan integral, luasan dari suatu grafik ini itu dihitungnya itu dijumlahkan luasan atas ini ya, L1, L1, L2, L3 maaf, dikurangi dengan L2 yang bawah. Jadi kalau menggunakan integral dengan suatu grafik seperti ini, maka yang dihitung adalah luasan atas dikurangi luasan bawah. Kalau cuma ingin menghitung luasan atasnya aja gimana ya, berarti kalian harus memotong di titik ini. Nah, titik ini berapa? Bisa aja B min berapa atau A plus berapa gitu ya, bisa kalian cari sendiri. Nah, berikut ini adalah tata cara atau aturan-aturan integral ataupun teorema, rumus-rumus dalam menghitung integral, khususnya untuk integral tentu ya. Dimana kalau kita punya fx dengan batas a sampai a, kalau batasnya sama maka berapapun nilai fx-nya itu pasti akan menghasilkan nilai 0, karena dia memiliki batas sama, karena nilai yang akan dikurangi a sama aja dengan 0. Dan kalau punya kalau seperti ini ya, kalau integralnya ini terbalik ya, yang kecil ada di atas, yang besar ada di bawah, maka dia akan bernilai negatif, kemudian kita tukar b-nya di atas dan a-nya di bawah. Nah, jadi kalau ada integral yang terbalik, yang besar di atas, yang kecil di bawah, yang besar di bawah, yang kecil di atas, itu bisa kita tentukan dengan negatif b a, dari a ke b ya. Kemudian teorema yang lain, kalau ada konstanta biasanya kan bisa kita keluarkan. Kalau misalnya ada penjumlahan, fungsi penjumlahan, maka bisa kita hitung satu persatu tiap fungsinya, baru kita jumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan, kita pisahkan dulu, kita integralkan dulu masing-masing fungsinya, baru kita kurangkan. Kemudian semisal ada integral dengan batas tertentu, misal A ke C, kemudian C ke B, maka itu sama aja dengan bisa kita sederhanakan. Jadi nggak perlu kita hitung semuanya ini satu-satu, bisa aja kita langsung A ke B dengan fungsi fx. Jadi bisa disederhanakan dan juga bisa dijabarkan. Nah, sebagai contoh di sini ada integral tentu, dimana kalau kita menggunakan atau kita mensolusikan, mencari hasil dari integral dari 0 hingga 2 dari fungsi x, maka cara yang digunakan adalah menggunakan power rule, aturan pangkat. Jadi jika ada fungsi x diintegralkan, maka akan menjadi seperti ini ya, x pangkatnya kita tambahkan dengan 1, kemudian dibagi dengan pangkatnya. Nah, jadi ini kan sama aja dengan pangkat 1, kemudian pangkat 1 ditambah 1, jadi beda dengan turunan ya. Kalau turunan atau derivatif dikurangi, kalau integral itu ditambahkan. Jadi pangkatnya dijumlahkan, kemudian ditambahkan ke atau dibagikan ke bawahnya, maka didapatkan x pangkat 2 dibagi dengan 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Kita ingat bahwa di sini adalah atas ya, batas atas ini bawah.
kita masukkan 2 ke X, jadi 2 pangkat 2, kemudian 0 ke X, jadinya 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu kan 0 ya, dibagi 2 ya 0, berarti ini bisa kita hilangkan, maka tinggal ini 4/2, maka hasilnya adalah 2. Jadi cara untuk mendapatkan integral ini ya, itu sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau kita punya bilangan lain di belakang ini ya. Jadi ingat, ini bukan konstanta ya. Jadi kalau ada tanda negatif ini, 1 ini bukan konstanta. Jadi tidak bisa dipindah ke luar. Jadi harus ikut diintegralkan. Maka caranya gimana? Kita pisahkan jadi 2 fungsi. Jadi fungsi X dan fungsi 1. Yang jadi masalah kan 1 ini gimana hasilnya kalau diintegralkan. Berarti kan X kan sudah kita ketahui, pakai X pangkat 2/2 hasilnya. Dan kalau 1 itu sama aja dengan X, nanti dikalikan dengan X atau X. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada X, maka setelah kita integralkan akan menjadi X. Jadi integral dari suatu konstanta itu sama saja dengan AX, faktor pengali dikalikan dengan X, kan suatu bilangan konstan 1, tapi tidak bisa dikeluarkan karena tandanya di sini adalah negatif. Kemudian kita tahu ini hasilnya tadi adalah 2. Kemudian hasil yang ini itu sama saja dengan kita masukkan 2 sini, dan dikurangi dengan yang bawah, batas bawah 0, maka 2 dikurangi 2 sama aja dengan 0. Nah, jadi itu ya contoh cara mengintegralkan suatu integral tentu yang sudah kita ketahui batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita lanjut ke integral tak tentu. Untuk integral tak tentu ini rumusnya sama aja dengan yang integral tentu tadi, menggunakan aturan pangkat, power rule atau pangkat. Dan juga kalau konstan itu hasilnya adalah X. Jadi yang perlu diingat adalah 2 itu ya. Kalau konstan jadi X, kalau ada bilangan pangkat, pangkatnya dijumlah kemudian dibagikan dengan pangkatnya. Nah, untuk integral tak tentu ini rumusnya kurang lebih sama, cuma kalau integral tak tentu itu pasti ada faktor konstantenya. Jadi perlu diingat, setiap menjumlahkan atau mengintegralkan suatu fungsi integral tak tentu itu ditambah dengan konstante. Ini konstante. Nah, kemudian ini penggunaan rumus integral ataupun contoh ini nanti dibuat PR, jadi cepet-cepetan ya. Nanti minggu depan kita lakukan diskusi tentang penyelesaian ini. Jadi cepet-cepetan, yang paling awal pastinya nanti dapat yang paling mudah seperti X pangkat 5 ini kan tadi ya. Tadi X pangkat 2, ini X pangkat 5, jadi caranya mudah, tinggal di turunkan seperti tadi. Nah, semakin lama akan semakin susah, jadi cepet-cepetan untuk kalian menyelesaikan solusi permasalahan. Soalnya nanti saya hitung ataupun saya nilai siapa yang sering melakukan ataupun menyelesaikan soal saat kita pertemuan atau perkuliahan. Jadi mungkin itu dulu sampai segini karena integral kurang lebih sama.
teorinya cukup segitu aja. Mungkin nanti perlu dipelajari lagi juga untuk yang ini ya, integral yang menggunakan rumus sin cos. Jadi kalian pelajari, nanti saya tambahi. Jadi kurang lebih nanti kan anaknya mungkin ada 15, jadi nanti akan saya tambahi 10 soal yang berkaitan dengan turunan. Jadi nanti campur di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perumusan integral dan soal-soal rumus integral dan diferensial. Jadi cukup sampai di sini perkuliahan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.